Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai nasakh yang masih melanjutkan yang kemarin. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai nasakh mutawatir dengan mutawatir atau dengan ahad bil ahad. Antara nasakh hadis mutawatir atau misal yang mutawatir dengan yang mutawatir atau menasakh dengan ahad terhadap ahad. Nah, di sini wa yazuzu nashul mutawatiri bil mutawatir. Jadi boleh menasakh yang mutawatir dengan yang mutawatir. Yang mutawatir itu yang teman-teman sudah ketahui ya, mutawatir itu dalam periwayatannya banyak banget yang meriwayatkan. Beda lagi kalau misal dia ahad. Dia yang meriwayatkan hanya satu orang. Nah, di sini boleh menasakh mutawatir dengan mutawatir, wa naskhul ahad bil mutawatir. Jadi boleh menasakh ahad dengan yang mutawatir. Tapi di sini wala yazuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahad. Tidak diperbolehkan menasakh mutawatir seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu seluruhnya dia itu mutawatir ya. Jadi dalam periwayatannya gitu, itu banyak yang meriwayatkan, gak satu orang. Jadi seluruh Al-Quran itu dalam periwayatannya semuanya mutawatir. Nah, di sini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menasakh Al-Quran atau menasakh mutawatir dengan ahad ya. Tidak boleh. Li'annahu, karena ahad dunahu ya, itu lebih rendah fil quwwah, di dalam kekuatannya ya. Kalau misal ahad itu lebih lemah gitu loh, nggak bisa makanya menasakh yang lebih kuat ya. Itu berupa mutawatir. Nah, oke, sampai situ ya. Jadi tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menasakh yang mutawatir, menasakh dengan yang ahad. Seperti misal Al-Quran ini mutawatir, tidak boleh dinasakh dengan yang ahad, berupa misal hadis ahad. Ya, pastinya ini ahad ini berupa hadis ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri semuanya itu mutawatir. Nah, tapi di sini warrajihu jawazu dzalik. Nah, di sini ya, yang rojih ya, yang paling unggul itu boleh ya. Jadi boleh menasakh yang mutawatir dengan yang ahad di sini. Warrajih. Lianna mahallan nashi huwa al-hukmu. Ya, karena tempat dari penasahan tersebut yaitu berupa hukumnya. Wadilalatu alaihi. Dan lafaz yang menunjukkan terhadap hukum itu semuanya bil mutawatir. Bil mutawatir itu dhanniyah, masih praduga seperti ahad juga. Nah, tadi saya juga sempat berbincang ya, ini yang dimaksud dengan jawazu dzalika, yang diperkenankan, diperbolehkan untuk menasakh mutawatir dengan ahad itu maksudnya gimana? Karena emang jadikan antara Allah gitu, menurunkan Al-Qur'an itu kan mutawatir. Tapi di sini Allah juga menurunkan itu hadis. Setiap apa yang ditafsiri oleh Nabi terhadap Al-Quran itu seolah-olah litubayyina linnas. Jadi hadis itu sebagai penjelas daripada Al-Quran yang masih belum jelas gitu loh. Makanya Nabi terkadang beberapa itu menafsiri Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat di situ, jadi nggak ada bedanya gitu loh ya. Tapi ya sekali lagi, kalau misalnya hadis sendiri kan dalam otentikannya itu kan yaitu ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang masyhur, ada yang gharib dan lain sebagainya. Nah, tapi yang bisa diambil kesimpulan sih kalau kita baca di syarahnya ini,
Ya, ulama berbeda pendapat ya mengenai apakah diperbolehkan menasakh yang mutawatir dengan ahad, apa emang tidak diperbolehkan secara mutlak. Tapi kalau misalnya ngelihat yang ini ya, yang nampak di sini, yaitu tidak diperbolehkan. Coba kita ngelihat antara nomor 3 dan nomor 4 ya teman-teman. Di sini nggak ada. Coba kita naik ke atas. Nah, kalau misal di sini tidak diperbolehkan menasakh Al-Quran dengan sunnah atau mutawatir bil ahad. Lianna syai'yan yunsahu bimislihi au bima huwa aqwa minhu. Oke. Tadi itu kemarin saya lihat. Nah, tapi di sini la yazuzu naskhul kitab bis sunnah, tidak diperbolehkan menasakh Al-Qur'an dengan sunnah. Nah, ini berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Harumen ya. Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan di dalam Talhis dan di dalam Burhan, beliau mengatakan bizawazi nashil kitab bis sunnah, boleh menasakh Al-Qur'an dengan sunnah. Jadi Imam Harumen mengatakan boleh nih menasakh Al-Qur'an dengan sunnah ya. Ya, sudah dipastikan Al-Quran ini berupa yang mutawatir, sunnahnya di sini masih umum, bisa mutawatir, bisa ahad, bisa gharib, bisa ya. Oke. Nah, itu saja mengenai hukum ya nasakh bil mutawatir, naskhul mutawatir bil mutawatir. Mana tadi kita masuk itu di sini ya. Ini ya. Naskhul mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahad bil ahad. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.